Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore, Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, saya lupa malam menyapa Bapak. Wah, Bagaimana saya kabarnya hari ini, Pak? alhamdulillah baik, luar biasa. Saya kedatangan tamu istimewa nih pada sore hari ini, Bu Aida. Terima kasih sudah bisa mampir di ruangan Halo. saya, Bu Aida. Oke, Bapak, kali ini kita akan mencoba Mhm, eh, apa namanya ya, berdiskusi betul. tentang apa yang ada di pikiran Bapak kali ini Mhm. untuk masa ke depan, 6 bulan ke depan ini, Pak. Seperti apa? Baik, kebetulan di kantor saya 6 bulan atau 3 bulan lah Oke. minimal 3 bulan ke depan saya sudah membuat sebuah perencanaan berkaitan dengan bagaimana memberdayakan siswa dalam apa namanya menjaga lingkungan sekolah. Nah itu, Oh, oke. nah gitu Ibu Aida. Kalau saya boleh tahu, seperti apa Pak, rencana yang Bapak ingin buat? Program apa sih program seperti apa yang akan Bapak laksanakan? Baik, Bu Aida terima kasih. Sesungguhnya programnya atau perencanaannya nggak terlalu muluk-muluk kami. Kami ingin sekolah itu bebas dari sampah, zero waste ya. Sehingga betul-betul ini akan memberi kenyamanan kepada seluruh warga sekolah dalam beraktivitas, kemudian sekolah juga enak dipandang, seperti itu ya. Kemudian siswanya juga bersih dan sehat, mungkin itu. Jadi Oh, programnya tidak muluk-muluk. Karena apa? Selama ini kita karena siswa itu terus berganti ya, setiap tahun ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi awareness atau kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan itu terus harus digulirkan sehingga ada ketimpangan. Nah, itu oh, apalagi kemarin kita udah masuk di masa pandemi, jadi mengedukasi anak-anak itu harus dari nol kembali. Nampaknya seperti itu ya, Bu Aida. oh, oke. Kalau Iya. aku boleh tahu, dengan rencana yang Bapak sudah akan gulirkan, Mhm. langkah-langkah atau apa saja yang sudah Bapak lakukan? Baik, strategi atau langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kita juga melakukan rapat bersama, Oke, kemudian membentuk pokja atau kelompok kerja, sehingga betul-betul nanti ada job description ya, ada sebuah pendelegasian tugas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita juga melibatkan siswa ya, melibatkan siswa dalam kepanitiaan lah dalam organisasi ini sehingga betul-betul mereka adalah bagian dari internal dari komunitas atau apa namanya kegiatan program Bapak. yang kita kerjakan saat ini. Oh, Selain itu langkah kami juga sudah direncanakan dalam timetable itu adalah kita berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di wilayah Kota Bandung dan juga Puskesmas, Bu. Nah, seperti oke. itu. Iya, Oke, tadi Bapak menyebutkan berkonsultasi dengan kepala sekolah, betul. rapat sudah, pokja ada, melibatkan siswa, dan bahkan koordinasi dengan dinas ya Pak ya dan puskesmas. Kalau Betul. aku boleh tahu, Pak, saya boleh tahu, Bapak kan tadi pengen melibatkan, memberdayakan siswa Mhm. dalam kegiatan ini, dan Bapak juga sudah apa tadi mengatakan udah nih melibatkan siswa. Seperti apa Pak kegiatan yang Bapak rasa itu sudah melibatkan siswa? Baik, eee, kita coba menggali potensi-potensi yang ada pada anak didik kita. Mhm. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang gerakan pungut sampah ya, itu Oke. sudah jelas kita lakukan di hari-hari tertentu. Karena apa? Itu adalah edukasi. Jadi edukasinya apa? Ketika kita melihat sampah, apa namanya, anak-anak harus aware, harus nyadar, "Oh inilah," gitu kan tugas kita, tugas bersama kan seperti itu. Kemudian kita punya apa, punya sebuah action bahwa radius 2 meter dari kita ada sampah, maka kita pungut. Nah, seperti itu. Jadi gerakan pungut sampahnya ada berbasis waktu atau hari, ada berbasis radius. Nah, seperti itu. Sehingga betul-betul ini akan menjadi edukasi yang sangat mendasar bagi siswa. Kemudian anak-anak kita juga kita libatkan dalam proses monitoring ya, Bu ya. Jadi Oke. monitoring lingkungan ya, kita buat Satgas Pecinta Lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi Oh, ini adalah kegiatannya kecil memang sesungguhnya kita udah berjalan dalam waktu 2 minggu yang lalu lah kalau tidak salah 2 minggu yang lalu sehingga dalam capaiannya nanti diharapkan bukan hanya siswa, bukan hanya guru ya atau kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita, tetapi kita juga nanti akan menyentuh bagian luar yaitu masyarakat oh sekitar. sekitar. Nah, seperti itu, Bu.
Wah, ya. keren sekali Bapak. Bapak sudah sampai panjang sebetulnya, sudah runut mulai dari kepala sekolah, Betul, siswa, bahkan apa namanya, sampai dengan anak-anak sudah di apa tadi, di diberdayakan ya. diberdayakan udah ada pakai radio segala, sudah Betul pakai, ya. ada satgasnya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, se eee, dalam memberdayakan siswa ini, apakah cuma sekedar itu aja atau mungkin ada lagi kegiatan lain? Atau misalkan Bapak membuat sesuatu atau siswa Hmm, membuat sesuatu yang baik, mereka akal bakal nanti tuh, "Oh ini adalah tanggung jawab saya." Maksudnya membangun kedisiplinan diri dari anak. Itu baik. gimana, Pak? Sesungguhnya ada 2 hal lagi Bu Aida, Apa yang tuh? kita kejar untuk melibatkan siswa. Yang pertama adalah memberikan edukasi dengan mengikuti penyuluhan ya dari tadi puskesmas ya, Oke. dari Dinas Lingkungan dan Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang ada di Kota Bandung. Jadi mereka dari narasumber aslinya begitu ya, bukan dari guru saja. Nah, itu adalah merupakan sebuah cara kita untuk menanamkan kepercayaan kepada anak-anak, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan apa namanya edukasi kepada anak-anak selain dengan dinas-dinas terkait adalah memberdayakan mereka untuk memilah dan memilih sampah ya. Nah, Oke. dari hasil pemilihan atau pemilahan sampah itu mana yang organik, anorganik, nah itu akan semakin terurai dan mempermudah ya untuk mengklasifikasikan. Dan yang paling amazing menurut saya dari sampah-sampah itu yang bisa didaur ulang, maka anak-anak punya kreativitas ya. Jadi Oh, kita mencetak generasi muda yang kreatif. Nah, sesuai dengan pembelajaran abad subhanallah. 2000 abad 21 ya. Wih, Jadi keren banget. bagaimana kita menciptakan generasi muda yang kreatif, yang inovatif, kemudian yang mampu berdaya saing sehingga betul-betul nanti di masa yang akan datang mereka menjadi sumber daya manusia yang muncul jiwa entrepreneur-nya. Seperti itu Ibu Aida. Jadi panjang ya, Pak, ya? Iya, Bukan sampai memberdayakan saja, sampai Bapak berpikiran anak itu jadi seorang entrepreneur. iya betul. Siap. Oke, dalam 3 bulan terakhir ini, kira-kira, apa yang sudah Bapak achieve, yang sudah Bapak dari program yang sudah Bapak buat tadi? Baik, yang sudah saya raih keberhasilan dari planning atau perencanaan-perencanaan yang sudah digariskan di dalam dokumen peningkatan mutu ini adalah yang pertama kita sudah berhasil apa namanya memposisikan sekolah sebagai sekolah yang sehat mungkin ya, Oke, sekolah sehat yang insya Allah itu akan menjadi prestise buat kami sebagai lembaga. aduh. Kemudian yang kedua, kita sudah apa namanya memiliki kepercayaan dari masyarakat. Wow, Nah, begitu kan. Jadi ternyata masuk di tiga-tiga anak-anak kita nyadar gitu akhirnya ya, hmm, ada aware sebagai oke. itu sebagai sebagai apresiasi yang sangat tinggi mungkin dari teman-teman masyarakat sekitar bahwa anak-anak kita pulang ke rumah itu punya kesadaran tentang apa kebersihan ya dan kesehatan tentunya. Mungkin itu Bu Aida. Kalau dalam 3 bulan sudah Bapak tahu seperti apa targetnya nanti. Mungkin saya akan bertanya lagi nih untuk mengetahui perkembangannya lagi bulan depan. Sudah Baik, sejauh apa lagi. baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan memberdayakan siswa menjadikan sekolah yang sehat itu bisa terlaksana. Dan Ya. saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, Bapak sudah runut dalam segala hal. Anak-anak pun dan mudah-mudahan sekolah Bapak menjadi benar-benar sekolah yang sekolah sehat dan masyarakat lebih percaya lagi pada Bapak. Baik. Saya Terima tunggu kasih kehadirannya Bu Aida di bulan yang akan datang. ya Kita bisa Bapak, ngobrol terima lebih jauh lagi tentang perkembangan. Dan justru saya juga pengen menggali dari Bu Aida seperti apa langkah-langah konkret berikutnya yang bisa diterapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu oke, Aida atas siap. kehadiran. Oke Bapak, segitu aja. Saya Baik, pamit dulu. Saya baik. juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bu Aida.